Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernando Terima Kasih, NPM 19706566079, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS revisi dari mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership kelas R01. Oke, langsung saja kita mulai. Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Oke, poin pertama itu pendahuluan adalah latar belakang. Jadi, Society 5.0 ini muncul di sekitaran daerah Jepang dan mulai diperkenalkan kepada dunia pada Januari 2019 lalu di kantor Perdana Menteri Jepang. Ini adalah suatu konsep atau ide masyarakat yang berpusat terhadap manusia dengan berbasis kepada teknologi. Dalam bidang ketenagakerjaan pada era Smart Society 5.0, ini tentunya memerlukan kompetensi yang prima. Berbagai penelitian bermunculan seiring dengan banyaknya perkembangan. Akibat rasa ingin tahu akan kompetensi apa yang dibutuhkan seorang pekerja, serta penerapannya pada berbagai karir di era Smart Society 5.0. Rumusan masalah yang pertama itu ada apa pengertian era Smart Society 5.0, kemudian yang kedua ada apa kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0, dan yang ketiga itu bagaimana contoh penerapan karir Smart Society 5.0. Kemudian tujuan yang pertama itu agar dapat mengetahui apa yang dimaksud era Smart Society 5.0. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui kompetensi utama apa yang dibutuhkan dalam karir profesional di bidang IT di era 5.0. Kemudian poin ketiga itu agar dapat mengetahui contoh penerapan karir di era Smart Society 5.0. Kita masuk pada poin pembahasan pengertian era Smart Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep teknologi komunitas yang berfokus pada manusia dan bekerja sama dengan teknologi yang ada untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan sosial yang terintegrasi dalam ruang dunia maya dan nyata. Jadi, pada dasarnya, Society 5.0 adalah era baru dalam kehidupan sosial yang memiliki sistem teknologi terintegrasi berupa IoT dan AI yang dapat mengolah big data dan menganalisisnya. Kemudian, kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Poin pertama itu ada kriteria pasar tenaga kerja. Berdasarkan penelitian McKinsey, semua warga akan mendapatkan manfaat ketika dapat memenuhi 3 kriteria pasar yang dinamis, otomatis, dan digital. Kemudian poin yang kedua itu penelitian kompetensi dasar karir profesional. Penelitian akademis yang didasarkan pada pengalaman McKinsey dalam sebuah pelatihan orang dewasa tentang penelitian keterampilan dasar dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kognitif, digital, interpersonal, dan kepemimpinan diri. Kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Agar bisa menentukan tingkat keahlian, tim McKinsey mengukur tingkat keahlian yang diperlukan dari masing-masing delta dan kemudian menyusun atau merancang kuesioner psikometri untuk menilai kemampuan responden terhadap standar tersebut. 18.000 orang dari 15 negara sudah menyelesaikan kuesioner tersebut untuk setiap delta. Berdasarkan hasil survei, individu dengan gelar sarjana memiliki skor kecakapan rata-rata yang tinggi di 56 elemen bakat yang berbeda. Dari hasil ini menunjukkan bahwa setiap individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih siap untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di tempat kerja. Walaupun seperti itu, tingkat pendidikan yang tinggi tidak ada hubungannya dengan keahlian yang tinggi di semua delta. Tentunya hal ini berlaku untuk semua delta. Dalam kategori kognitif dan digital, delta atau kompetensi yang lebih kuat terkait dengan ketiga hasil survei, suatu pekerjaan terdiri dari perbandingan 30% untuk delta kognitif
24% untuk delta memimpin diri sendiri, dan 14% untuk delta interpersonal. Kepuasan dan kenyamanan kerja di masa yang akan datang juga dikaitkan dengan delta tertentu, apalagi yang termasuk dalam kategori self-leadership, mengontrol semua variabel termasuk pendapatan, konstan, motivasi diri dan kesehatan, mengatasi ketidakpastian dan kepercayaan diri, memiliki dampak atau akibat terhadap tertinggi pada kepuasan kerja responden. Kemudian poin penerapan karir di era Society 5.0. Yang pertama itu ada web developer. Jadi web developer ini merupakan profesi yang bertugas untuk mengembangkan sebuah website dari sebuah perusahaan atau kantor dengan cara membuat website khusus perusahaan di mana ia bekerja dan memodifikasi web tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya perusahaan itu bekerja. Kemudian yang kedua ada app developer. Hampir sama dengan web developer, app developer juga bertugas untuk mengembangkan suatu aplikasi khusus perusahaan. Biasanya spesialis bidang ini menangani masalah maintenance dalam aplikasi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada SEO, Search Engine Optimization, memiliki tugas bertanggung jawab pada memperbaharui hal apapun yang ada kaitannya dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Kemudian yang keempat itu ada content creator. Siapapun yang menjadi content creator harus membuat konten atau iklan yang bisa menarik perhatian dari khalayak ramai. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu ada social media spesialis, yaitu orang yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan sesuatu. Biasanya spesialis bidang ini cenderung mengarah kepada manajemen sosial media untuk memasarkan produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Kemudian poin penutupan, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Society 5.0 adalah sebuah konsep teknologi komunitas yang berfokus pada manusia dan bekerjasama dengan teknologi yang ada untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan sosial yang terintegrasi dalam ruang dunia maya dan nyata. Penelitian akademis yang didasarkan pada pengalaman McKinsey dalam sebuah pelatihan orang dewasa tentang penentuan keterampilan dasar dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kognitif, digital, interpersonal, dan kepemimpinan diri. Dari 13 kelompok keterampilan yang terpisah yang masuk dalam keempat kategori tersebut, didapatkan bahwa komunikasi dan fleksibilitas mental adalah kelompok yang termasuk dalam kognitif, sedangkan efektivitas kerja tim tergolong dalam kategori interpersonal. Penelitian tersebut menghasilkan 56 tingkat kemahiran yang disebut delta. Delta atau potensi yang lebih kuat terkait dengan ketiga hasil survei terkait suatu pekerjaan terdiri dari perbandingan 30% untuk delta kognitif, 24% untuk delta memimpin diri sendiri, dan 14% untuk delta interpersonal. Kepuasan dan kenyamanan kerja di masa yang akan datang juga dikaitkan dengan delta tertentu, apalagi yang termasuk dalam kategori self-leadership, mengontrol semua variabel termasuk pendapatan, konstan, motivasi diri dan kesehatan, mengatasi ketidakpastian, dan kepercayaan diri, memiliki dampak atau akibat tertinggi pada kepuasan kerja responden. Kompetensi yang disebut delta tersebut diterapkan pada berbagai bidang profesi, diantaranya web dan app developer. Kemudian kita bisa lihat di sini referensi dari makalah yang telah dibuat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, akhir kata, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.